بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار، مفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. Para asatid, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat-sangat indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suasana kita sedang ingin mengisi hati ini dengan kecintaan kepada Sayyidil Wujud. Ini merupakan karunia Allah yang besar yang Allah berikan pada kita di malam ini. Karena itu pujian, syukur dan terima kasih selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dengan harapan semoga Allah selalu menambah nikmat-nikmat semacam ini yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana lazimnya setiap tahun Yayasan Ulul Albab Majlis Ta'lim Tafsir ini selalu mengadakan peringatan Maulidur Rasul, menyambut hari kelahiran Rasulullah, dengan tujuan ingin mengisi kehidupan ini dengan seruhan, dengan perintah-perintah yang telah disampaikan oleh beliau, dengan tujuan agar kita lebih kenal siapa Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dengan tujuan agar kemudian Allah membimbing kita untuk mampu mengisi hati ini dengan kecintaan kepada beliau, dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan kita sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena yang paling dicintai dan disenangi oleh Rasulullah itu ialah ketika beliau melihat umatnya rukun, saling berbelas kasih, saling menghormati, saling mencintai, dan saling memberi yang terbaik sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini kita sedang memperingati kelahiran manusia yang paling agung, bahkan manusia yang telah dinanti oleh seluruh para nabi semenjak Adam sampai Isa, bahkan manusia yang karenanya Allah ciptakan segala ciptaannya. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau mereka berdakwah kepada umat mereka masing-masing, selalu mereka menyampaikan kepada umat mereka itu ialah bahwa kelak di akhir zaman akan ada seorang nabi penutup seluruh para nabi, dan pada nabi itu Allah sempurnakan segala risalatnya. Jadi kemudian setiap umat para nabi-nabi sebelum itu sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para anbiya telah mendapat tugas dari Allah untuk mengenalkan kepada umatnya akan adanya nabi terakhir, pembawa rahmat, pemikul rahmat, dan kelak yang akan memberi syafaat di umat
Muhammad pada umat Muhammad di hari kiamat, yaitu Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu berbahagialah kita sebagai umat Muhammad, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, dan itu merupakan nikmat yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu sabda beliau, bahwa kalau kita tidak mensyukuri bahwa kita dijadikan umat Muhammad setiap hari, ada 4, tapi salah satunya ialah kalau kita tidak mensyukuri kepada Allah, berterima kasih untuk mengucapkan alhamdulillah saya dijadikan umat Muhammad. Rasul bersabda, aku khawatir Allah akan mencabut nikmat-nikmat yang lainnya karena kita belum mensyukuri nikmat dijadikan sebagai umat Muhammad. Umat ini melebihi seluruh umat nabi-nabi sebelumnya. Kelak di hari kiamat Allah enggak izinkan siapapun masuk surga sebelum Sayyidul Wujud Muhammad. Dalam satu riwayat nanti Rasulullah itu akan pertama makhluk Allah yang akan mengetuk pintu surga. Taraktu babal jannah faqila liman faqultu Muhammad faqala umirt alla naftah illa bik kama qala. Beliau berkata, kalau aku ketuk pintu surga, kemudian aku mendengarkan suara, siapa ini? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Kata penjaga surga, kami memang dilarang membuka pintu ini sebelum engkau, wahai Muhammad. Dan ketika surga sudah dibuka lebar untuk para umat nabi-nabi dan umat Muhammad, Allah pun mengharamkan dari umat siapapun masuk surga sebelum umat Muhammad. Ini nikmat besar. Kita nggak pernah minta pada Allah, tapi kita berikan. Allah berikan langsung begini, kita dilahirkan, dijadikan sebagai umat Muhammad. Nabi Musa itu kalau bermunajat pada Allah, salah satu munajatnya ialah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Nabi padahal beliau, karena melihat agung dan besarnya umat ini. Kalau ini kita sadari sebagai nikmat, kita akan selalu mendekatkan diri pada Rasulullah. Kita akan selalu ingin menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kita selalu akan bersyukur kepada Allah, ya Allah. Dan salah satu bukti syukur dan terima kasih kita kepada Allah karena dijadikan umat Muhammad ialah, bukti syukur itu ialah kita mengikuti apa yang diserukan oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Jangan kita dipilih menjadi umatnya, nikmat yang besar, tapi kemudian kita nggak kenal Nabi itu. Kalau kita kenal, ya kenal semacam itu saja. Kalau sudah mengetahui sedikit juga nggak mengikuti Nabi itu. Kita masih tergila-gila oleh konsep Barat atau Timur, tapi kita tinggalkan konsep yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Jangan kita pergi ke mana saja, ke Timur maupun Barat. Seluruh teori-teori ini tidak pernah membawa kepada kebahagiaan. Yang cuman akan membawa kepada kebahagiaan kita adalah kalau kita bawa dan kita praktekkan konsep yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Konsep yang beliau bawa apa? Segala urusan. Beliau pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, tidak ada urusan dan sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga kecuali telah kusampaikan. Tidak ada sesuatu yang menyelamatkan kalian dari neraka kecuali telah kusampaikan, kata Rasulullah. Artinya semua konsep yang beliau berikan, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan rumah tangga, urusan berkeluarga, urusan dengan masyarakat, urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan diri sendiri, urusan kita dengan lingkungan, segala urusan telah disebutkan oleh beliau. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak. Salahnya gitu. Tapi kalau kita sadar, saya dijadikan umat Muhammad oleh Allah dan ini nikmat besar, ayo kemudian kita praktekkan semua yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ma'asyiral muslimin, menyambut hari kelahiran beliau, yang terindah ialah
bagaimana caranya kita mengkaji biografi beliau supaya kenal Rasulullah. Jadi kalau tadi hadir maulid ini, kan kita setiap hari mungkin ada maulid hari ini. Di Indonesia ini kan sudah masuk bulan maulid sampai bulan Rabiul Tsani, 2 bulan penuh maulid. Dari mulai musola yang paling kecil sampai masjid-masjid yang besar, setiap rumah, setiap kampung, kita selalu menghadiri acara-acara semacam ini. Tapi hendaklah kita jadikan acara-acara semacam ini adalah acara yang akan menyampaikan kita kepada Rasulullah. Acara yang akan merubah kehidupan kita dari yang tadinya jauh lebih dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara semacam ini adalah tujuannya supaya kita mendapatkan sesuatu dari Rasulullah. Jadi kalau kita duduk, saya menghimbau diri saya terlebih dahulu dan kepada hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kalau sudah menghadiri acara maulid sallallahu alaihi wasallam, kita ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya menghimbau diri saya terlebih dahulu dan hadirin dan hadirat, kalau menghadiri acara-acara maulid semacam ini, sudah jangan ingat yang lain-lain, ingat Rasulullah saja. Kalau lagi dibacakan mauludnya nggak faham artinya karena dengan bahasa Arab, ya sudah duduk baca salawat pada Rasulullah. Jangan ada hal yang lain sampai keluar dari majlis ini. Jangan kita menghadiri acara Rasulullah masih membawa masalah yang dari luar. Masalah ini membicarakan hal-hal yang tidak ada urusannya, mungkin mengumpat orang, mentertawakan orang, meremehkan orang. Sudah nawaitu kemana dari rumah? Hadir majlis Rasulullah. Karena itu indah kalau setiap acara maulid Rasul itu walaupun seberapa jam atau kurang atau lebih, kemudian dibacakan artinya yang kita baca supaya kita pulang membawa sesuatu. Kalau tidak, ya mulai duduk karena majlis Rasulullah. Apa yang paling disenangi Rasulullah? Salawat. Ya kita mulai duduk salawat. Tidak perlu diungkapkan dengan suara karena kita mendengarkan acara. Dengan pelan-pelan di hati, bisa pakai tasbih, bisa enggak pakai tasbih, asal salawat supaya benar-benar pulang dari majlis ini membawa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majlis maulud membawa bukan berkat, itu sesuatu yang hanya hal-hal yang kecil. Makanan, minuman yang kita bawa itu sesuatu yang kecil. Tapi yang lebih baik adalah, yang lebih mahal adalah kita membawa cahaya Rasulullah. Dari mana? Ketika kita bersalawat. Karena ketika kita bersalawat, para malaikat para berdatang semuanya. Malaikat datang mendampingi kita. Kalau malaikat datang selalu membawa rahmat Allah, menghamparkan rahmat Allah, dan kita pulang dikawal oleh para malaikat itu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, menghadiri acara Rasulullah, maulid Rasulullah, yang paling indah ialah kita mengkaji sejarah beliau atau kita membaca sabda-sabda beliau supaya ada sesuatu yang kita bawa. Malam ini dengan singkat insya Allah saya akan bawakan beberapa hadis Rasulullah. Saya akan bacakan bagaimana Rasulullah membagi manusia, bermacam-macam manusia. Bahkan beliau mendefinisikan orang-orang. Kita sering mendefinisikan seseorang itu keliru. Sering kita anggap orang yang dermawan itu yang selalu memberi orang, walaupun dengan hartanya orang lain, walaupun dengan barang haram masalah. Kita selalu menganggap orang yang ahli ibadah itu yang paling banyak sholat sunnahnya, yang banyak puasanya segala macam, tetapi hukum-hukum Allah yang lain ditinggalkan. Sering kita keliru melihat, memberikan definisi manusia itu sebenarnya. Kita sekarang ingin mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, akan saya baca begitu panjang. Rujukan saya dari kitab Hikam Rasulullah, rujukan saya dari kitab Kalimat Rasulullah, dan buku-buku ahadis lain yang menyebutkan sabda-sabda Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek-pendek, akan saya baca begitu banyak. Nanti kalau selesai majlis ini mungkin para pengurus ulul albab mungkin bisa mengumpulkan hadis ini, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian kelak bisa dibagikan. Judul dari hadis-hadis yang saya pilih ini ialah Aqsamun Nas, pembagian-pembagian manusia.
yang disabdakan langsung oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pertama, beliau bersabda begini, a'badun nas man aqamal faraid. Orang yang paling dihitung, orang yang paling beribadah kepada Allah itu ialah orang yang mendirikan, melaksanakan semua yang Allah berikan kewajiban pada dia. Salat fardu, puasa fardu, hal-hal yang wajib itu ketika ia lakukan, maka dia dihitung oleh Allah, oleh Rasulullah, a'badun nas, orang yang paling beribadah. A'badun nas, manusia yang paling melaksanakan ibadah adalah man aqamal faraid, yang melaksanakan fardu, kewajiban. Jangan sunnahnya banyak tapi kewajiban ditinggirkan, enggak dihitung oleh Allah. Yang benar-benar orang yang paling beribadah adalah yang berpegang teguh melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada dia dulu. Kedua, askhannas man adda zakat malih. Orang yang paling dermawan, orang yang mengeluarkan kewajiban zakat hartanya. Ada orang sering bagi-bagi uang tapi berkaitan dengan zakat dia nggak melaksanakan, bukan dermawan. Rasulullah, dermawan adalah orang yang menyerahkan hak Allah terlebih dahulu. Karena itu beliau menyebutkan sakhi itu karim, askhannas, orang yang paling dermawan, man adda zakat malih, yang melaksanakan, menunaikan zakat hartanya. Ada kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. Ketiga, wa azhadun nas man ijtanabal haram. Orang yang paling zuhud itu ialah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Bukan zuhud orang itu pakaiannya murah, sederhana, yang compang-camping kadang-kadang orang anggap, yang kemudian dianggap zuhud, gak mau dunia. Zuhud itu bukan begitu. Zuhud itu ialah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Walaupun pernah kita sebutkan definisi zuhud yang sebenarnya supaya orang gak salah faham. Zuhud bukan berarti orang gak punya uang. Kalau orang sudah gak punya uang bukan zuhud lagi, memang dia gak punya, bukan gak cinta lagi sama harta, gak punya. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan, laisa zuhdu an la tamlika syai'an walakin az-zuhda an la yamlikaka syai'un. Zuhud itu artinya bukan kamu enggak memiliki sesuatu, tetapi zuhud itu ialah agar kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Jadilah orang yang paling kaya dan Anda zuhud kalau Anda enggak dikuasai oleh dunia itu. Karena itu menurut Rasulullah, azhadun nas, orang yang paling zuhud ialah manijtanabal haram, orang yang meninggalkan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Wa atqan nas man qala al-haq fi ma lahu alai. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang selalu mengucapkan yang benar, yang hak, walaupun itu mengenai dirinya, yang menyenangkan atau menyusahkan dirinya, enggak pandang bulu. Ada orang kalau berbuat hak untuk orang lain berani, tapi ketika hak untuk dirinya enggak berani. Tapi orang yang paling takwa itu ialah yang selalu mengucapkan kalimat hak yang benar, walaupun resikonya untuk indah untuk dirinya atau tidak baik untuk dirinya, tetap diungkapkan. Kelima, wa a'dalun nas man radhiya lin nas ma yardha li nafsihi wa kariha lahum ma kariha li nafsihi. Orang yang paling sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang paling disebut adil itu ialah orang yang senang apa yang untuk dirinya, ia senangi juga untuk orang lain. Yang dia benci untuk dirinya, ia benci juga untuk orang lain. Itu orang yang paling adil. Bukan orang kalau untuk dirinya dia mau yang terbaik, untuk orang lain acuh tak acuh. Dia nggak senang sesuatu yang jelek untuk dirinya, tapi orang lain diberi kejelekan. Itu bukan orang adil. Tapi orang adil menurut Rasulullah ialah orang adil itu ialah yang senang dengan keindahan untuk orang lain seperti ia senang untuk dirinya.
dan dia benci ada kesedihan untuk orang lain seperti ia nggak senang ada kesusahan untuk dirinya. Itu orang yang bersifat adil. Keenam, biar saya akan lewat dulu baru kita akan berhenti dengan beberapa hadis. Keenam, wa akyasun nas man kana ashaddu dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas menurut Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat masalah kematian. Bukan cerdas itu yang mampu menipu orang kalau jual beli, bukan cerdas. Bukan cerdas itu yang mampu mengelabui orang. Bukan cerdas itu bukan mampu yang menghitung-hitung, membayang, memberikan merencanakan sesuatu. Tapi orang yang paling cerdas menurut Sayyidul Wujud ialah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena orang kalau lupa mati, dia nggak akan terkontrol amar perbuatannya. Dia akan melakukan segala hal karena dia lupa kematian. Karena itu orang yang cerdas ialah menurut Rasulullah orang yang paling sering mengingat kematian. Ketujuh, wa aghbatun nas man kana tahta turabi qad amina al-iqab wa yarju thawab. Orang yang paling gembira ialah orang di kuburan selamat dari siksaan dan sedang menanti pahala. Baru gembira. Karena itu kita jangan pernah sombong. Yang punya ilmu, punya kedudukan, yang sudah banyak ibadah dan semuanya, jangan pernah sombong. Kita belum tahu akhir kita. Kita ini nanti mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nanti di kuburan satu kali sekian itu kita bahagia atau kena siksaan kubur. Karena itu kata Rasulullah, orang yang paling gembira, sudah layak gembira. Kapan? Yang paling gembira orang yang di kuburannya selamat dari siksaan dan ia sedang menanti pahala. Kedelapan, wa aghfalun nas man lam yatta'id bi taghayyurid dunya min halin ila hal. Orang yang paling alpa menurut Rasulullah, orang yang nggak ngambil pelajaran dari perubahan dunia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Orang kalau melihat dulunya orang ini kaya, tapi karena perilakunya hancur. Dulunya dia begitu congkak dan sombong, meremehkan orang. Sekarang dia jadi orang terhina. Ini pelajaran yang terjadi di dunia. Harus kita ambil pelajaran supaya kita nggak melakukan hal-hal keji. Kata Rasulullah, orang yang paling alpa dungu adalah orang yang nggak ngambil pelajaran dari perubahan dunia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ke-9, wa asja'un nas man ghalaba hawa. Orang yang paling berani menurut Sayyidul Wujud, orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Bukan kalau kita menemukan orang lemah, karyawan, kita bentak-bentak, kita anggap berani diri kita. Menghadapi istri wanita yang lemah, kita merasa berani, kita bentak, kita pukul, bukan berani. Menghadapi sesama umat Islam yang sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, cuman beda madhab, beda partai, beda hal semacam ini, kita menampakkan diri berani. Bukan. Berani yang sebenarnya ialah menurut Sayyidul Wujud, orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Orang kalau belum mampu melawan hawa nafsunya, pengecut menurut Sayyidul Wujud. Jadi kita jangan merasa bangga kalau saya marahi habis dia, saya bentak habis dia. Itu bukan berani. Sekarang ini kan definisi berani berubah. Menghadapi musuh Allah yang sebenarnya Israel semua nggak ada yang berani. Menghadapi sesama umat Islam menjadi berani. Berani yang sebenarnya asja'un nas, orang yang paling berani menurut Sayyidul Wujud, man ghalaba hawa, orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya terlebih dahulu. Ke-10, wa aktsarun nasi qimatan aktsaruhum ilma wa aqallun nasi qimatan aqalluhum ilma. Manusia yang paling punya nilai berharga adalah orang yang paling banyak ilmunya. Orang yang paling tidak punya harga dan nilai adalah orang yang sedikit ilmunya. Tapi kalau berbicara ilmu digaris bawahi, orang yang paling mulia adalah punya kedudukan orang yang berilmu. Digaris bawahi ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang nggak diamalkan. Banyak orang berilmu tapi ilmu yang ia miliki sedang mengantarkan dia kepada kesengsaraan dunia dan akhirat, wa naudzubillah. Iblis itu alim, bahkan iblis juga ahli ibadah sebelum dia terkutuk.
tetapi ilmunya, ibadahnya nggak membawa kebahagiaan pada dirinya, karena ia memiliki kecongkaan, dan kecongkaan merobohkan semua kebaikan. Orang yang paling memiliki nilai dan harga adalah orang yang paling banyak ilmunya, dan orang yang paling tidak memiliki nilai dan harga orang yang sedikit ilmunya. 11. Wa aqallun nasi ladzatan al-hasud. Manusia yang paling sedikit memiliki kenikmatan adalah orang yang hasud. Orang hasud nggak pernah nikmat hidupnya. Lihat tetangganya kaya, sakit hatinya. Lihat kau saudaranya sesama bisnisnya beli mobil baru, sakit hatinya. Kata Rasulullah, orang yang paling sedikit merasakan kenikmatan dalam kehidupan adalah orang yang hasud. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan, sihhatul jasad min qillatil hasad. Kesehatan fisik jasad ini juga dari sedikitnya hasud. Jadi hasud itu mematikan, menjadikan kita sakit jasad fisik dan sakit rohani kita. Orang kalau sakit mikiri orang terus stroke. Kenapa fulan tambah kaya? Kenapa? Terus kenapa tambah terhormat? Kenapa? Dijadikan satu, terus membayangi dia, maka dia akan sakit terus. Orang yang paling sedikit rileksnya, orang yang paling sedikit nikmatnya adalah orang yang paling banyak hasudnya. Ke-12, wa aqallun nasi rahatan al-bakhil. Saya mungkin minta hadirin sedikit sabar mendengarkan bagian manusia dari manusia yang sedang kita peringati hari lahirnya, supaya kita tahu bagian manusia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 ini, wa aqallun nasi rahatan al-bakhil. Manusia yang paling sedikit rileksnya adalah orang kikir. Orang bakhil itu tersiksa, nggak pernah rileks dia, nggak pernah mampu bisa istirahat, karena dia selalu takut untuk mengeluarkan. Dia cuma berpikir bagaimana masuk uang ini tapi nggak keluar. Ketemu orang lagi ngumpulkan bantuan, dia keluar. Ketemu orang dermawan, dia nggak senang, benci. Jadi kata Rasulullah, manusia yang paling sedikit ketenangannya, rahatnya, rileksnya adalah orang kikir, bakhil. Dan orang bakhil itu paling benci dengan orang yang dermawan, karena takut orang akan menuduh, kenapa nggak seperti ini, kenapa nggak seperti ini. Dan kejinya sifat kikir itu sampai orang yang paling kikir pun kalau dibilang dia kikir nggak mau. Karena apa? Tidak enak. Kata-kata yang paling tidak disenangi, kata-kata kikir. Kata Rasulullah, aqallun nasi rahatan al-bakhil sallallahu alaihi wa alihi. Ke-13, wa abkhalun nasi man bakhila bima aftaradallahu azza wa jalla alaih. Orang yang paling bakhil menurut Rasulullah ialah orang yang paling tidak mengeluarkan apa yang telah Allah wajibkan untuk dirinya. Orang yang bakhil itu orang yang kikir itu orang yang kikir mengeluarkan apa yang telah Allah wajibkan untuk dirinya. Tadi kan kita baca yang kedua, orang yang paling dermawan adalah orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Orang yang paling kikir ialah orang yang enggak mengeluarkan kewajiban yang Allah telah tentukan pada dirinya. Ke-14, wa afqarun nas at-tami'. Orang yang paling miskin menurut Rasulullah adalah orang yang tamak. Walaupun di garasinya ada 5 mobil mewah, tetap dia miskin menurut Rasulullah kalau dia rakus. Orang tamak adalah orang paling miskin menurut Rasulullah, karena dia punya berapapun masih melihat yang belum ada, nggak sempat menikmati yang sudah ia miliki, mengharap yang belum pasti datang, sehingga selalu dalam harapan dan akhirnya mati nggak tersampai. Karena manusia ini dalam harapannya bukan sedikit. Kata Rasulullah, manusia ini kalau punya 1 gunung emas minta 2, punya 2 minta 4, dan nggak pernah kenyang sampai masuk liang kubur. Wa na'udzubillah. Karena itu menurut Rasulullah, ketika membagi manusia ini, manusia yang paling miskin adalah orang tamak. Imam Ali pernah menyebutkan, ghani kullu man yaqna wa faqir kullu man yatma.
Akan kaya selamanya orang yang merasa sifat qanaah, menerima, dan akan miskin selamanya orang yang punya penyakit tamak, wa na'udzubillah. Katanya dalam pedang Imam Husain waktu beliau telah gugur itu ada 4 kalimat. Yang pertama, ar-rizqu maksum, rizki itu telah dibagi oleh Allah. Kalimat yang kedua ini, wal harisu mahrum, orang yang tamak selalu nggak pernah dapat. Orang tamak ini jadi hina hidupnya, walaupun sudah punya, DP depan orang kaya, bicara sesuatu supaya orang kesian dia, itu tamak, dan selamanya terhina dia, dan selamanya miskin. Ke-15, wa aghnan nas man lam yakun lil harisi asira, dan orang yang paling kaya ialah orang yang nggak pernah menjadi tawanan atau nggak pernah ditawan oleh kerakusan. Artinya orang yang paling kaya ialah orang yang bebas dari kerakusan. Ketika tidak rakus berarti dia paling kaya. Ketika dia rakus dan tamak berarti dia paling miskin. Menurut siapa? Menurut Sayyidul Wujudi Muhammad. Ke-16, wa afdhalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik budi pekertinya. Orang yang punya akhlak yang baik itu orang yang paling sempurna, kata Rasul. Yang paling mulia, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Karena itu Rasulullah ini semuanya baik, ibadahnya terbaik, ilmunya terunggul, semuanya tetapi yang dipuji oleh Allah berkaitan dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang berilmu nggak berakhlak percuma, sampah. Orang berharta nggak berakhlak percuma. Orang yang menghiasi seseorang itu adalah akhlak. Afdhalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling sempurna, paling afdal, paling mulia imannya adalah yang paling baik budi pekertinya. 17, wa akramun nas atqahum, manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu Sayyidul Wujud adalah manusia yang paling bertakwa. Akramun nas Sayyidul Wujud indallah, karena beliau adalah yang paling bertakwa. Kenapa beliau menjadi yang paling mulia? Karena beliau bersabda, ana atqakum lillahi wa akhsyakum, aku manusia yang paling bertakwa kepada Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ke-18, wa a'zamun nasi qadran man kamala, yakni orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi itu, orang yang memiliki kedudukan yang mulia, agung, itu ialah orang yang meninggalkan semua yang enggak berurusan dengan dirinya. Artinya yang tidak fudul. Orang yang paling mulia, agung kedudukannya adalah orang yang enggak sibuk dengan hal-hal yang bukan berkepentingan dengan dirinya. Sekarang ini banyak orang senang melihat, mencari informasi hal orang lain. Sampai di TV kita ini ada acara namanya acara gosip, mencari kesalahan orang, bukan urusan dia. Ketika dia sibuk mencari berita orang lain, mengurusi orang lain, mencari berita untuk orang lain, sampai dia tuh lupa kewajiban yang harus ia lakukan. Karena apa? Sibuk mencari berita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, orang yang paling agung kedudukannya ialah orang yang meninggalkan semua yang tidak berurusan pada dirinya. Imam Ali pernah menyebutkan, aku mencari ketentraman, ketenangan, rileks, tidak pernah kuperoleh kecuali dalam satu hal, ialah tarku ma la ya'nini, meninggalkan hal yang enggak ada urusan dengan saya. Bukan artinya cuek ya, mungkin ada orang perlu bantuan, silahkan. Tapi yang dimaksud sini fudul, yang ingin mencari halnya orang. Senang kalau membawa berita terbaru, nggak dengar apa yang terjadi pada fulan, itu senang dia. Padahal orang yang agung mulia menurut Rasulullah yang meninggalkan semua yang nggak berhubungan dengan dia. Ke-19, wa asyaddun nasi ijtihadan man taraka dzunub, orang yang paling sulit usaha, sulitan payah dalam usaha apa? Meninggalkan dosa. Orang meninggalkan dosa ini perang, ayyuhal ikhwah. Jangan menantang. Orang sulit, kita punya syaitan, kita punya hawa nafsu.
Karena itu yang paling sulit dalam usaha jihad ijtihad adalah apa? Untuk meninggalkan supaya enggak melakukan perbuatan dosa. Karena itu ada salah satu doa yang diajarkan, Allahumma waffiqni lima radhik wa jannibni ma'asik. Ya Allah, berilah aku tuntunan bimbingan untuk melakukan ketaatan kepadamu dan jauhkan aku agar meninggalkan maksiat kepadamu. Ke-20, wa as'adun nas man khalata kiraman nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang mulia. Karena bergaul dengan orang mulia mendapatkan kemuliaan, dia akan menjadi mulia. Bergaul dengan orang-orang yang keji, yang jahat, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Ke-21, wa aqalun nasi asyadduhum mudaratan linnas. Orang yang paling berakal adalah orang yang mampu hidup dengan orang lain, dengan manusia, dalam arti sabar ketika orang lain gak memahami dia, memuji kebaikan orang. Kalau menegur dengan cara baik, artinya mudara itu artinya saling mengambil hatinya supaya tetap akor, gak menampakkan dirinya saya lebih alim, saya lebih tua, saya lebih kaya, tidak, tapi usaha terus ingin memberikan supaya tetap akor dan enak. Itu namanya mudarat. Ke-22, wa adallun nasi man ahanan nas. Orang yang paling hina menurut Rasulullah adalah orang yang paling hina menurut beliau adalah orang yang sering menghinakan orang lain. Itu orang terhina sudah di hadapan Rasulullah. Jangan ada orang bangga di depan orang ku permalukan dia. Itu bukan kebaikan. Kita sedang menjadi orang hina di hadapan Rasulullah. Karena orang yang mulia menghargai orang lain, orang yang berakal hidup orang lain. Karena itu adzallun nas, orang yang paling hina, paling rendah adalah orang yang suka merendahkan dan menghina orang lain. Kadang-kadang orang menghina orang lain ini tanpa sadar menghina Allah yang menciptakan orang itu. Tanpa sadar dia. Sering orang menghina fisik seseorang. Kamu disebutkan kecacatan, dia disebutkan kamu ini begini gini. Padahal orang ini diciptakan bukan dia yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Kalau di depan saya ini ada lukisan indah, saya cacat lukisan ini, saya hina lukisan ini. Sebenarnya yang saya cacat, yang saya caci, yang saya hina lukisan ini atau pelukisnya. Pelukisnya menghina orang, apalagi berkaitan fisiknya. Ketika Allah ciptakan berarti menghina Allah yang menciptakannya. Karena itu kata Rasulullah, adzallun nas, orang yang paling dzalil, hakir, terhina adalah orang yang sering menghinakan orang lain. Ke-23, wa khairun nas man intafa'a bin nas. Sebaik-baik manusia yang orang lain mendapatkan manfaat dari dirinya. Seperti yang pernah kita bahas dalam majlis ini mungkin, ketika Rasulullah memberikan definisi orang yang paling baik adalah orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ke-24, wa awra'un nas man tarakal mira wa in kana muhiqqa. Orang yang paling wara itu orang yang menjaga yang dilarang oleh Allah. Orang yang paling wara kata Rasulullah, orang yang menjauhi perdebatan walaupun dia benar. Orang yang paling wara itu nggak hobi debat, apalagi sama muslim, debat sampai kelahi. Dia meninggalkan perdebatan walaupun dia yakin kalau dia debat dengan argumen-argumen yang ia miliki, dalil yang ia miliki, dia menang. Tapi ia tinggalkan perdebatan karena perdebatan selalu akan membawa permusuhan. Karena itu kita diizinkan oleh Allah untuk berdebat, tetapi Allah nggak mengizinkan kita melakukan yang baik, tapi yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan, karena perdebatan adalah sangat membahayakan. Karena belum tentu orang yang dikalahkan argumen mau menerima. Manusia punya ego, punya harga diri mungkin yang ia nggak kontrol, mungkin malah menjadi tambah memusuhi. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mungkin ada sampai 25 sampai 50 bahkan lebih, tapi setidaknya acara maulid malam ini kita mulai mendengarkan dari Rasulullah beberapa pembagian manusia supaya kita mampu meletakkan diri kita di mana. Kita ingin menjadi yang khairun nas, kita ingin menjadi aqalun nas, kita ingin menjadi orang yang paling mulia, paling bahagia, paling gembira, yaitu
definisi yang diberikan Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mampu melaksanakan apa yang disabdakan Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah enggak memisahkan kita dengan Rasulullah dalam kehidupan kita, dan kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.